Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat Islam, kita masih diberikan nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan menjadi nikmat yang sangat berharga, khususnya pada saat-saat seperti ini, pada masa pandemi ini. Maka mari daripada itu, kita semua marilah senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas serangkaian nikmat yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, sholawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah manusia agung yang Allah turunkan di muka bumi ini untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh bagi kita semua dalam memaknai kehidupan di dunia ini yang sementara. Para santri-santri, asatid, dan semuanya, pada kesempatan kali ini Ustadz pengen menyampaikan, mengingatkan anak-anak ketika kita kemarin dahulu belajar tentang IPA, belajar sains, misalkan kita belajar fisika, materi awal yang kita pelajari pasti akan dimulai dengan bab tentang besaran dan satuan. Besaran adalah sebuah ukuran, dan dalam dunia sains, dalam dunia IPA, dalam dunia fisika, besaran ada 8 besaran pokok. Besaran pokok ini ada massa, ada jarak, ada waktu, ada kuat arus, ada jumlah zat. Semuanya itu menjadi hal-hal yang pokok, menjadi ukuran-ukuran pokok dalam kehidupan di dunia atau dalam dunia sains. Tapi kita juga mengetahui anak-anak sekalian, ukuran-ukuran itu atau besaran itu sesungguhnya ada satu besaran, ada satu ukuran yang menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Atau dari 8 besaran pokok itu ada satu besaran yang selalu mengikuti kita. Besaran apa itu anak-anak sekalian? Ya, besaran itu adalah besaran waktu, times, atau yang kita sering simbolkan dengan huruf T kecil, dengan satuan standar internasionalnya adalah sekon. Anak-anakku sekalian, waktu, satu besaran waktu atau besaran pokok waktu itu juga menjadi hal yang penting dalam segala bidang. Kita kenal, ada orang yang mengatakan waktu adalah uang, time is money. Ada juga yang mengatakan waktu adalah pedang, artinya dia bisa memberikan manfaat atau bahkan bisa membunuh seseorang. Ada juga pepatah yang mengatakan waktu adalah nafas yang dihembuskan oleh manusia yang tidak akan bisa kembali lagi. Itulah anak-anak sekalian memberikan gambaran bahwasanya di dalam semua aktivitas kehidupan ini tidak bisa lepas dengan yang namanya waktu. Anak-anak sekalian, Allah SWT dalam firman-Nya yang agung menyampaikan dalam surat yang kita pasti semuanya kenal, kita semuanya tahu dan kita semuanya hafal, yaitu surat
Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Anak-anak sekalian, Allah SWT ternyata juga memberikan sebuah gambaran besar. Bahkan sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Ini menunjukkan waktu adalah sesuatu ukuran yang sangat penting. Bahkan Allah tidak hanya menyebut waktu itu dalam satu surat saja. Dalam surat yang lain Allah juga menyebut waktu, tapi dalam termin waktu yang lain. Misalkan dalam surat waktu wadduha, terkait waktu duha. Ya. Terus kemudian walail, ya, waktu malam. Ya. Anak-anak sekalian, Allah beberapa kali menyebut terkait tentang waktu. Di sini menunjukkan bahwasanya waktu, besaran waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Karena waktu ini, besaran ukuran waktu ini akan menentukan orang itu mulia atau hina. Orang itu kedepannya beruntung atau merugi. Orang itu menghasilkan atau dia tidak menghasilkan. Dia berhasil atau gagal. Dia akan mendapatkan jaminan surga atau bahkan akan mendapatkan neraka. Itu semua sangat dipengaruhi dengan variabel ukuran, yaitu waktu, anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, kalau kita kembali kepada surat Al-Asr tadi, ya, Allah mengatakan wal asri. Ya. Sesungguhnya semua orang itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, yang melakukan amal kebaikan. Wa tawassaw bil haq, yang saling mengingatkan untuk kebaikan dan juga saling mengingatkan dalam kesabaran. Anak-anak sekalian, ada 4 hal pokok tadi yang dikatakan atau yang disampaikan dalam firman Allah tadi dalam surat Al-Asri. Yang pertama, ukuran orang itu dikatakan merugi atau tidak, beruntung atau tidak, mendapat jaminan kebaikan atau tidak, itu adalah yang pertama adalah orang-orang yang amanu, yang beriman. Anak-anak sekalian, iman itu tidak serta-merta bisa kita dapatkan begitu saja. Iman itu sesuatu yang harus ditumbuhkan dari hati, terus kemudian kita kembangkan menjadi sebuah aktivitas, kita kembangkan menjadi sebuah tingkah laku yang mencerminkan dari sebuah keimanan seseorang itu. Keimanan juga tidak akan bisa didapatkan dari keturunan, tapi keimanan itu harus dipupuk dengan ilmunya. Maka Allah pun juga menyampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pelajarilah, ilmuilah, ya, la ilaha illallah. Anak-anakku sekalian, iman itu harus kita mulai dengan bagaimana kita mempelajari tentang iman itu. Maka anak-anak sekalian, menjadi kewajiban bagi kita untuk bisa mendapatkan indikator orang yang beruntung itu, maka kita harus mengilmui tentang keimanan itu. Kita harus paham, kita harus mempelajari tentang ma'rifatullah. Allah itu seperti apa? Memposisikan Allah seperti apa? Kita pun juga harus mengilmui tentang ma'rifatul Rasul. Karena keimanan kita tidak hanya cukup hanya iman kepada Allah, tapi kita juga iman kepada Rasulnya. Ma'rifatul Quran, kita juga harus mengenal
mempelajari Al-Quran kita, dan kita pun juga harus mengenal semua yang mendukung dari keimanan kita. Ma'rifatul insan, ya. Ma'rifatul Islam, ya. Sendi-sendi pokok Islam itu harus kita ketahui, harus kita ilmui, harus kita pelajari agar keimanan kita menjadi utuh. Anak-anakku sekalian, jadi keimanan itu menjadi indikator yang pertama orang itu akan beruntung atau dia merugi dalam kehidupannya. Yang kedua, dalam surat Al-Asr ini Allah katakan ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beramal kebaikan. Jadi iman itu anak-anak sekalian, kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya, ya, kita makrifat terhadap al-Islam itu tidak hanya cukup hanya dengan itu, tapi harus kita amalkan. Materi keislaman terkait tentang muamalah, bagaimana berakhlak baik kepada orang tua, bagaimana berakhlak baik terhadap sesamanya, bagaimana berakhlak baik dengan tetangga, itu juga harus kita amalkan. Maka wa'amilus sholihat, beramal baik, itu menjadi indikator yang kedua seseorang dikatakan beruntung atau merugi dalam kehidupannya. Kalau dalam dunia pendidikan anak-anak sekalian, ini klop, ya. Dalam dunia pendidikan, ukuran keberhasilannya ada 3 hal yang selama ini menjadi ukurannya. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan. Maka tadi kita diperintahkan untuk fa'lam annahu la ilaha illallah, itu dalam rangka untuk kita mengetahui, untuk mendapatkan pengetahuan dari al-iman tadi. Terus kemudian dalam dunia pendidikan, yang kedua ada ranah afektif, sikap. Maka iman pun juga harus disertai, diiringi dengan sikap yang mencerminkan, yang mengarahkan pada sebuah keimanan seseorang. Dalam dunia pendidikan yang ketiga, ukurannya itu adalah psikomotorik, keterampilan, ya, praktek, pengamalan. Maka dalam Islam pun juga sama seperti itu. Setelah iman, maka kita pun harus lanjutkan sampai mengamalkannya. Wa amilus sholihat. Itu satu rangkaian anak-anak sekalian. Ketika kita bisa memiliki keimanan, terus kemudian kita mengamalkan apa yang kita imani tadi, maka kepribadian kita itu sudah baik anak-anak sekalian. Dan itu yang selama ini kita kenal dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Apakah cukup kemudian kita itu puas dikatakan dengan orang yang baik saja atau orang yang soleh saja? Tidak. Ya. Ada masih 2 hal dalam surat Al-Asr tadi yang Allah sampaikan, yaitu watawassaw bil haq. Ya. Watawassaw bil haq, yaitu kita saling bekerja sama, saling mengingatkan, ya, menyampaikan hal-hal yang baik. Dalam dunia Islam itu kita kenal dengan berdakwah, menyampaikan, ya, menyampaikan. Maka ketika kita menginginkan kualitas diri kita itu tidak hanya cukup menjadi orang yang soleh, maka kita harus meningkatkan diri kita menjadi orang yang bermanfaat. Nah, kita akan bermanfaat, kita akan bisa memberikan, mengajak atau orang melakukan atau menjadi orang baik itu dengan berdakwah. Maka watawassaw bil haq, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan, ini menjadi indikator yang ketiga orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang tidak merugi terkait tentang waktu.
anak-anak sekalian, ya, yang barangkali beberapa waktu Ustadz pernah menyampaikan, ya, untuk kita bisa mengajak orang, ya, atau kita bisa menjadi orang yang memberikan peran manfaat kepada orang lain, maka berdakwah, menyampaikan kepada orang itu menjadi kewajiban kita. Yang keempat, anak-anak sekalian, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupan ini, yaitu watawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling menyemangati untuk selalu bersabar. Karena mengajak kebaikan kepada orang, berdakwah itu tidak semudah apa yang kita lakukan. Setiap kita mengajak kebaikan, tidak mesti semua orang akan menerima dan mengikuti. Sunatullahnya pasti waktu-waktu tertentu, bagian dari ujian dan juga sunnah dalam berdakwah itu pasti ada tantangan, ada hambatan. Maka dibutuhkan di situ adalah kita saling menjaga kesabaran kita, kita saling menyemangati, kita saling sama-sama untuk bersabar. Sabar itu laksana ketahanan fisik seseorang, ketahanan mesin itu diuji dengan kesabarannya. Anak-anak sekalian, itu yang bisa kita ambil hikmah pelajaran dari surat Al-Asr, ya, yang sangat ringkas, yang cuma 3 ayat, ya. Saking ringkas dan maknanya yang dalam ini, ya. Ada ulama, Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah hanya turunkan 1 surat, ya, surat Al-Asr ini cukup untuk kemudian menjadi pegangan kaum muslimin ini untuk mengarungi kehidupan. Karena di dalam surat Al-Asr ini memberikan gambaran dengan jelas bagaimana orang harus menjalani kehidupannya menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang tidak merugi, menjadi orang-orang yang berarti. Itu saja barangkali anak-anak yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesabaran, dan kita diberikan kemauan untuk selalu memaksimalkan waktu, sebuah besaran, sebuah ukuran yang sangat utama dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita belajar tentang IPA, ada 8 besaran pokok tadi, ada panjang, ada masa, dan yang lainnya. Semuanya itu tidak setiap saat menyertai kita, ya, tapi kalau sudah waktu, itu selalu mengikuti kita dimanapun. Maka sangat pas ketika Allah menyampaikan waktu itu menjadi sesuatu yang jadi ukuran seseorang itu merugi atau beruntung. Billahi taufik wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.